Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Gosan Entertainment. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya chattingan dengan ChatGPT kemarin sore. Jadi gini ceritanya ya guys. Kemarin sore sekitar jam 6 sore saya coba iseng-iseng ngechat ChatGPT. Awalnya saya nanyain siapa saja pemain-pemain baru yang ada di Preman Pensiun 9. Tapi yang saya dapatkan bukan hanya nama-nama pemain, melainkan alur cerita yang ada di Preman Pensiun 9. Setelah saya baca-baca, ternyata cukup menarik juga. Nanti hasil screenshotnya saya tampilkan di sini ya guys. Tapi sebelum itu, saya memohon maaf kepada Om Aris Nugraha. Bukan bermaksudnya saya untuk mendahului alur cerita, tapi ini hanya berbagi kesenangan atas apa yang saya alami dengan ChatGPT. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tidak lupa juga saya mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un atas berpulangnya Kang Gobang. Saya sebagai penggemar penonton setia Preman Pensiun pasti sangat kehilangan peran dari Kang Gobang. Semoga Kang Gobang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kesabaran yang sangat luar biasa. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, seperti apa hasil screenshot yang saya dapatin hasil dari chattingan dengan ChatGPT ini ya guys. Awalnya gini guys. Halo ChatGPT. Kemudian dia jawab, halo apa kabar, ada yang bisa aku bantu? Kemudian saya bertanya lagi, apakah kamu tahu sinetron Preman Pensiun? Kemudian dijawabnya, ya aku tahu. Preman Pensiun adalah sinetron Indonesia yang pertama kali tayang di RCTI pada tahun 2015. Serial ini berkisah tentang kehidupan para preman di Bandung setelah pemimpinnya Kang Mus memutuskan untuk pensiun dari dunia premanisme dan beralih ke usaha yang lebih baik. Sinetron ini sangat populer karena memiliki alur cerita yang unik, humor yang khas, dan karakter-karakter yang kuat seperti Kang Mus, Bohim, Murad, Ujang, dan lainnya. Selain itu, serial ini juga menampilkan kehidupan sosial dan budaya di Bandung dengan cara yang menarik. Kemudian saya bertanya kembali, dan apakah kamu tahu para pemain Preman Pensiun 9? Kemudian dijawabnya, Preman Pensiun 9 adalah kelanjutan dari serial populer yang menceritakan kehidupan para mantan preman di Bandung. Beberapa pemeran utamanya antara lain Epy Kusnandar sebagai Kang Mus, mantan pemimpin preman yang kini fokus pada bisnisnya, Muhammad Fajar Hidayatullah sebagai Ujang, mantan anak buah Kang Mus yang setia, Safira Maharani sebagai Safira, putri Kang Mus yang mulai beranjak dewasa, dan Ari Jamasari sebagai Gobang, mantan preman terminal yang berusaha menjauhi dunia lamanya. Namun ada kabar duka bahwa Ari Jamasari, pemeran Gobang,
meninggal dunia pada 7 Februari 2025 yang lalu di tengah produksi Preman Pensiun 9. Selain itu, beberapa pemeran dalam serial ini ternyata memiliki latar belakang sebagai mantan preman di kehidupan nyata, seperti Denny Firdaus atau Kang Murad, Pipit, Firman Sapitra atau Ica Naga, dan Rahmat Sudrajat, Kang Komar. Terus saya hanya ngetik lanjut karena menarik ya guys. Di Preman Pensiun 9, konflik utama masih berpusat pada kehidupan Kang Mus dan mantan anak buahnya yang berusaha menjalani hidup normal. Namun, dunia lama mereka terus menarik mereka untuk kembali, terutama dengan kehadiran preman-preman baru yang ingin mengambil alih kekuasaan di jalanan Bandung. Beberapa karakter lama masih muncul dengan perkembangan cerita yang menarik. Kang Mus terus menghadapi dilema antara menjaga ketertiban dan tidak kembali ke dunia preman. Ujang semakin matang dan berusaha menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan tanggung jawabnya. Safira mulai mengalami konflik sebagai anak Kang Mus yang semakin dewasa. Kemudian, saya bertanya kembali di sini, apakah ada pemain baru? Kemudian dijawabnya, ya, dalam Preman Pensiun 9 terdapat beberapa pemain baru yang menambah warna dalam cerita. Rachel Nesia, aktris dan model, kelahiran 26 Mei 1999 ini bergabung sebagai salah satu pemeran baru. Ia dikenal melalui berbagai peran di film dan televisi Indonesia. Dalam sinetron Preman Pensiun 9, Rachel tampil dengan karakter yang kuat dan berpenampilan tomboy, mengenakan jaket kulit, celana robek, dan aksesoris khas anak motor. Perannya diduga terkait dengan kelompok Yayat dan Agus, menambah dinamika baru dalam alur cerita. Doel Sumbang, penyanyi legendaris asal Bandung ini dikabarkan turut serta dalam Preman Pensiun 9, meskipun perannya belum terungkap secara detail. Doel Sumbang disebut akan memerankan sosok sesepuh preman, memberikan nuansa segar dan kental dengan budaya Sunda dalam sinetron ini. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan dinamika baru dan menarik bagi penonton setiap Preman Pensiun. Kemudian saya hanya bilang lanjutkan. Kemudian dilanjutkannya lagi. Dengan kehadiran pemain baru seperti Rachel Nesia dan Doel Sumbang, Preman Pensiun 9 semakin menarik karena ada tambahan karakter dengan latar belakang yang berbeda. Alur cerita terbaru, Kang Mus masih berusaha menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pengaruh dunia premanisme yang masih membayangi. Kelompok Yayat dan Agus semakin agresif, berusaha menguasai wilayah yang dulu dikelola Kang Mus dan anak buahnya. Karakter baru yang diperankan oleh Rachel Nesia mungkin menjadi bagian dari kelompok Yayat atau justru tokoh independen yang punya agenda sendiri. Doel Sumbang sebagai sesepuh preman bisa saja menjadi penasehat atau justru ancaman bagi Kang Mus dan yang lainnya.
Dengan perkembangan ini, kemungkinan akan ada konflik besar antara preman lama yang ingin tetap hidup tenang dan preman baru yang ingin mengambil alih. Kemudian saya bilang lagi, lanjutkan. Kemudian dilanjutkannya lagi. Seiring berjalannya preman pensiun 9, konflik semakin memanas antara kelompok lama dan preman-preman baru. Ada beberapa kemungkinan perkembangan cerita yang bisa terjadi. Kang Mus terjebak dalam konflik baru. Meskipun Kang Mus sudah pensiun, ia tetap dihormati oleh banyak mantan anak buahnya. Namun, kehadiran kelompok baru yang semakin berani bisa memaksanya untuk turun tangan lagi. Apakah ia akan benar-benar kembali atau tetap bertahan dengan prinsipnya untuk menjauh dari dunia preman? 2. Di sini tertulis Ujang dan Dik-Dik berjuang menyesuaikan diri. Dik-Dik ini bisa jadi Cecep ya. Ujang dan Cecep berjuang menyesuaikan diri. Ujang dan Cecep sudah mencoba hidup normal, tetapi dunia premanisme tetap menarik mereka kembali, baik karena urusan bisnis atau karena teman-teman lama yang terlibat masalah. Apakah mereka akan bertahan atau terpaksa kembali ke jalanan? 3. Karakter baru membawa perubahan besar. Rahel Nesia dengan gaya tomboynya mungkin menjadi anggota preman wanita yang pertama dalam serial ini. Apakah ia sekedar anak buah Yayat atau punya peran lebih besar dalam perebutan kekuasaan? Doel Sumbang sebagai sesepuh preman mungkin menjadi sosok bijak yang memberikan nasihat atau justru pemain lama yang kembali mengganggu keseimbangan. 4. Nasib Yayat dan Agus. Kelompok Yayat dan Agus semakin agresif dalam mengambil wilayah. Jika Kang Mus dan kawan-kawan tetap diam, mereka bisa kehilangan segalanya. Tapi jika mereka melawan, ini bisa mungkin di awal dari perang jalanan yang lebih besar. Sejauh ini banyak penggemar yang penasaran dengan kelanjutan cerita preman pensiun 9. Menurutmu, apakah Kang Mus akan benar-benar turun lagi? Atau justru dia akan menemukan cara baru untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan? Terus saya bilang lagi, lanjutkan apalagi? Terus ChatGPT membalasnya, kalau kita membahas lebih dalam preman pensiun 9, ada beberapa hal menarik yang bisa menjadi fokus perhatian, baik dari segi cerita maupun di balik layar. 1. Kemungkinan plot twist di musim ini. Setiap musim preman pensiun selalu menghadirkan kejutan. Ada beberapa kemungkinan alur cerita yang bisa terjadi. Kang Mus versus preman baru. Jika situasi semakin memanas, apakah Kang Mus akhirnya turun tangan? Atau dia akan menggunakan cara lain untuk menyelesaikan masalah tanpa kembali menjadi preman? Ujang dan Cecep diuji loyalitasnya. Dengan banyaknya tekanan, apakah mereka akan tetap setia pada prinsip Kang Mus atau tergoda kembali ke dunia lama? Karakter baru muncul sebagai pemain kunci. Bisa jadi karakter yang diperankan oleh Rahel Nesia atau Doel Sumbang memiliki peran lebih besar dari yang diperkirakan dan menjadi penentu nasib kelompok lama. 2. Fakta menarik di balik produksi.
Banyak pemeran di preman pensiun memang memiliki latar belakang dunia jalanan atau pergaulan keras, sehingga akting mereka terasa sangat natural. Serial ini tetap mempertahankan gaya humor yang khasnya meskipun ceritanya serius yang membuatnya disukai berbagai kalangan. Kota Bandung selalu menjadi latar utama, memperlihatkan kehidupan sosial dan budaya lokal dengan cara yang realistis. 3. Bagaimana serial ini akan berakhir? Apakah Preman Pensiun 9 akan menjadi musim terakhir atau justru akan membuka jalan bagi kelanjutan cerita di Preman Pensiun 10? Jika konflik semakin besar, kemungkinan akan ada musim lanjutan. Menurutmu, apa yang akan terjadi di akhir Preman Pensiun 9? Akankah Kang Mus akhirnya bisa benar-benar lepas dari dunia premanisme? Kemudian saya bilang lagi, ayo lanjutkan kisahnya. Preman Pensiun 9, konflik semakin memanas. Episode terbaru. Setelah kelompok Yayat dan Agus semakin agresif menguasai wilayah lama Kang Mus, ketegangan mulai terasa di seluruh Bandung. Banyak mantan anak buah Kang Mus yang gelisah, termasuk Ujang dan Cecep. Mereka merasa dunia yang dulu mereka tinggalkan kini berada dalam ancaman besar. Di sisi lain, Kang Mus tetap berusaha menahan diri agar tidak kembali ke dunia premanisme. Namun, ketika salah satu teman lamanya diserang oleh anak buah Yayat, kesabarannya mulai diuji.